صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجثام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم Alhamdulillah, pada hari ini, Minggu 30 Juni 2020, dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Santriwati Mufidah Mardiah. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita, hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita sama-sama menjadikan doa dengan penuh rasa takut dan harapan akan dikabulkan oleh Allah. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. Dan dari hari ke hari pertama dia membina beberapa majelis taklim di beberapa kelurahan dan desa di desa Puri awalnya. Kemudian dari ke hari bertambah kemajuan dan sudah cukup jauh dari Al-Quran. Dan satu bahaya yang sangat besar kalau sudah anak-anak kita, generasi muda kita jauh dari Al-Quran. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah, Ustaz Mahmud Lancana, sekaligus penyerahan proposal kepada Gubernur Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas perkenannya untuk mendatangi pondok yang semuanya dalam panggilan Bapak Gubernur, saya barangkali ingin menceritakan sedikit kronologinya, walaupun dari para sebagai kakak saya sudah menyampaikan beberapa. Tahun 2000 saya diajak oleh Pak Hamid Lakutu. Kebetulan
beliau pada saat itu sebagai asisten. Saya diajak untuk mengawal NTI jadi ofisial itu provinsi, tepatnya di Asrama Haji Kota Palu. Saya sangat terlibat. Banyak sekali kekurangan pesertaan, khususnya peserta tahfiz, hafidh, hafalan 1 juz sampai 3 juz. Ini semua kita pinjam, semua dipinjam, transfer. 1 juz, 5 juz itu kami transfer dari desa Marana. Kebetulan pembinanya Koniguro, Bapak Subagio. Kemudian 10 juz kami transfer dari Makassar. 20-30 juz itu kami ambil dari Jawa, khususnya di Jogja. Akhirnya sedihnya ketika MTSI selesai, kami pulang sendiri. Hadiahnya dibawa pergi, yang jualan juga pergi, tinggal namanya kebun. Ini lalu pas sampai tahun 2012. Oleh sebab itu, teman-teman termasuk Pak Ibrahim, Kadis Perhubungan, ini menyarankan supaya saya kalau bisa bikin pom. Kebetulan ada teman itu dari Notaris, langsung dia mengaku Pak, ya bikinkan saya payung hukumnya itu gratis. Alhamdulillah. Kemudian ada orang tua kita sudah mampu, itu dia pinjamkan saya tanah di depan. Itu waktu itu masih dulu, sehingga saya bisa buat pondok, rumah pengajian itu sebesar 5x15. Saya pada saat itu Pak, karena sejarah rumah ada tapi becek, kemudian lupa, kemudian masih hutan. Waktu saya sekat lantainya itu, istri saya marhumah itu minat Anggo. Kira-kira ada yang mau datang mengaji ini, tapi saya dengar pada keadaan pertama tadi sampaikan kepada saya dan terus kita sekarang baik luar biasa dengan renovasi. Alhamdulillah istri saya kira-kira masih ada orang datang untuk mengaji. Saya bilang insya Allah kita akan jemput. Dan saat itu waktu 2012 itu saya pakai motor, saya antar ibu-ibu, saya jemput, saya kedor rumahnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang tadi ini generasi kedua ini Pak, yang ada ini keturunannya. Kenapa ibu-ibu yang keluar saya bilang, saya berharap agar mereka menjadi tutor untuk menciptakan relasi menghafal Quran, tilawah seperti apa tadi terdengar. Ini salah satu santriwati dari pondok. Juga untuk melihat suami-suami, karena banyak suami-suami masih minta dan haji ini di majelis alim ibu-ibu di pengalaman saya di Bogor. Alhamdulillah tahun 2013 Ibu Siti Nurhayah ini dekat Asia memberikan kami bantuan berupa gedung sekolah, ya, itu 3 lokal. Karena pada saat itu belum punya murid. 2018 baru kami punya anak-anak mengaji ikram, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, kemudian dilanjutkan dengan hafiz, bahkan mufasir. Alhamdulillah anak-anak ini semua kita dari mulai Pak untuk pergi tidak perlu pakai pesantren, permen transfer lagi. Semua dari putra putri Bol,
habis 1 juz, 5 juz, 10, 20, 30 tilawah mufassir. Ini semua kebanyakan pondok. Alhamdulillah. Jadi pemerintah daerah tidak capek-capek lagi tinggi batasan. Alhamdulillah sudah. Tapi cukup berdarah. Alhamdulillah juga baru-baru ini ada bantuan dari desa untuk perbaikan masjid. Ya. Kemudian ada lagi dari Bank BI, ini belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu, itu bantuan fondasi masjid. Karena masjid kami Pak sudah kabur, kalau di kota ini hanya kabur, malu mau. Ya. Dan juga kebetulan anak-anak santri kami sudah bertambah bisa 150 santri. Karena asrama kami tidak cukup, sehingga yang minat di sini hanya berkisar kurang lebih 70. Karena kami punya asrama juga sudah tidak muat lagi. Dalam satu kamar yang ukuran 3x3 itu sudah sampai 8 orang, 10 orang, 6 orang. Adapun santri perempuan ini di rumah di atas, di sebelah kirinya kami. Kemudian di bawah ini bukan fondasi tapi rumah. Ini di bawah ada asrama baik, asrama putra di belakang. Dan masih ada lagi. Juga ada kebutuhan ibu-ibu yang ini ibu-ibu ingin sampaikan di melalui saya sebagai amanah. Pengajian kami juga, pengajian ibu-ibu ini rumah-rumah. Mereka kebanyakan tidak bisa pakai motor. Ya. Sementara saya pakai mobil. Tapi mobil bisa pakai antar jemput di pengadilan. Juga biasa anak santri kalau ada orang meninggal dunia, itu anak santri di sini yang dipakai 30 orang. Sementara kendaraan yang saya pakai itu ada di sebelah sana, kendaraan LS, tapi lebih banyak didorong. Sehingga biasa sudah terlambat di ibu-ibu. Ya. Sebenarnya masih banyak saya ingin sampaikan, cuma waktu juga membatasi kita. Pak Gub, saya yakin masih banyak yang mau dikunjungi. Mungkin sampai sini dulu penyampaian saya. Semoga ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya meminta maaf jika ada penyampaian saya yang tidak tersusun baik. Saya mohon maaf, beri maaf. Kemudian saya ingin sekaligus menitipkan para organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Bupati, penjabat Bupati Bor, Pak Muhlis, yang saya hormati Pak Dandi, yang saya hormati Pak Danlanar, ini terus mengawal saya. Ini Pak Asisten, saya bersama-sama dengan seluruh OPD saya. Tadi Pak Alkesra itu titipannya Pak Sagar, Pak Sagar Pak Jubri dulu sebelum meninggal sama saya ya. Kemudian ada kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kehutanan, kepala dinas kesehatan, apalagi percintaan. Ini yang saya hormati Pak Ketua Yayasan Indah, kemudian Ketua Pondok Pesantren dan Pak Nawan yang selalu menemani di sini untuk memberikan bantuan-bantuan dan seluruh kepada santri majelis santri yang saya cintai dan banggakan, dan majelis taklim yang saya hormati dan banggakan, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia.
pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu di sini bersilaturahmi dengan pondok pesantren ini. Semoga hasil silaturahmi kita membawa hasil yang ke depan yang banyak saja diberikan oleh pondok pesantren ini, dan saya berikan kepada kesra saya, dan tolong perhatikan ini, diperhatikan barangkali saya mau nanti pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang betul-betul besar nanti ke depan. Ya, kita lihat akhirat nanti, tapi lama-lama menjadi besar. Kita harapkan pesantren besar ibu. Kemarin juga saya ke pesantren mau bisa sampaikan bantuan 2 kelas juga sudah dijaga. Semangat itu cuma bisa bantuan. Ibu Kadis yang di sini bisa nggak? Sudah bisa ya. Ini pesantren, jadi bisa ya. Hanya SMA yang bisa. Jadi kesra lagi, satu bisa kesra. Jadi kalau dia ada kesra, saya ingin saya berpikir ini tempat indah. Ini tanah berapa luas Pak? Berapa luas tanah? Belum sempat saya hitung luasnya, makanya ini cuma saya beli sedikit-sedikit. Oh, Saya beli sedikit. berapa? Ada uang lagi. Ya. Jadi bisa ini ada tempat kalau lokasi kita bantu pembiayaan perencanaan ya. Jadi kita dari APBD ini nanti kita mengisi yang lain-lain. Karena kita harus ada memang satu, karena buat ini harus lain satu yang kita niatkan. Dan habis ini pondok pesantren apa itu pondok pesantren yang istimewa bagi saya, karena hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran. Saya sampai sekarang tidak bisa hafal semuanya, tidak bisa. Jadi saya kagum kalau orang menghafal Al-Quran, bayangkan 30 juz dia bisa hafal. Dari tanya kita kasih berhenti dia dari sini bisa dia hafal. Inilah kira-kira saya punya kekaguman kepada habis-habis itu. Al-Quran, dan tidak ada satu kitab suci yang bacaannya dengan asik, dengan lagu, dengan nada, dengan pantun. Itu cuma Al-Quran. Boleh baca, nggak bapak baca, ini bapak baca, Taurat baca. Tidak ada dengan lagu-lagunya. Ini kalau ini hanya dengar, tidak ada musiknya, tapi indah. Ini kira-kira kelebihan dalam Al-Quran. Nah, dan saya orang yang selalu juga yang membaca bahwa banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita bisa dapatkan ya, sehingga kita lihat dia kaitkan dengan hadis, dia kaitkan dengan Quran yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau saya setengah mati ya, angkat dulu protokol, coba kau bikin susun supaya kaitkan dengan ini itu banyak, tapi seorang ulama dia langsung bisa. Ini kira-kira saya kalau kagum sama tokoh-tokoh ini. Oleh sebab itu saya melihat ini habis, saya bilang sama bupati, tolong dibantu lagi ke depan supaya bisa lah barangkali perencanaannya. Karena kita mulai perjalanan sana ke jalan yang ada ini, baik perencanaan ke depan, dan ini tempat ada asrama ya. Jadi ini harus kita pikirkan lebih baik ke depan. Insya Allah kami terkait nanti. Jadi untuk memperhatikan bukan karena bagian dari diri saya kita. Nah, tapi inilah kita harus memberikan perhatian di setiap daerah. Bukan hanya pembangunan ekonomi, bukan hanya pembangunan kemiskinan, bukan hanya ini mengisi rohaninya seperti itu. Bayangkan nanti cuma tidak ada orang yang tahu baca Quran, tidak ada yang tahu baca doa. Bayangkan siapa kita mencari di mana seperti contohnya waktu kakak sekolah di Eropa. Bayangkan orang mencari baca doa itu. Kalau terbesar meninggal dia punya bapak di Jawa. Kan orang Jawa kan bukan banyak yang masih sekuler ya. Sekuler yang bukan daerah pesantren pasti. Itu dia tidak tahu. Dia cari siapa yang nama dia dapatlah Abdul Karim Bow. Udah Abdul Karim Bow lagi minum di dalam bar dengan dipanggil belani ada Karim Bow. Kau
dicari duta besar. Kenapa? Soalnya di Ceko, di Praha, duta besar tukang sembahyangnya imamnya sebenarnya kakak Amir. Dia betul di rumahnya ada Amirin Ambulau dan jadi anak pare-pare yang suka membaca doa apa semuanya kalau ada mati sembahyang semacam itu. Jadi ada nama di Bulgaria ini siapa? Dicari namanya ada Abdul Karim. Disangkanya dia Abdul Karim ada pesantren ada yang bisa. Cuma dia tahu Bismillah. Betul-betul dia cerita sama saya cuma tahu Bismillah. Karena dari bapak saya sekuler, saya juga jadi sekuler ya. Nah, dia bukan anak Maksumi atau anak Syarikat Islam, bukan. Jadi dia betul. Jadi dia dikasih di kepala meja sama duta besar untuk baca doa. Niat, dia terus niat Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai punya segala macam. Dia punya segala macam. Itu Pak Karimau. Dia ceritakan saya. Dia ceritakan ke anak buah, anak Kantaman. Dia cerita. Terus itu apa nih? Habis itu kalau duta besar kasih jembat tangan, kasih amplop. Dia bilang berapa amplop ini? Mau kembali ke bar. Di bar kan, lagi batu ceweknya di bar. Dia pergi pura-pura minta ke toilet, dia buka amplop, lumayan. Terus baru dia buka begitu, datang temannya, bagi 2 dong. Saya bukan jadi bahkan ini jadi baru dari situ dulu saya mulai belajar itu ukuran secara baik-baik. Karena memang bayangkan kita udah ke sekolah ke luar negeri waktu itu rumahnya, karena dulu sekolah di Eropa itu punya kakak maka ibu dengan Jafar Rabida 3 anak setengah yang pertama sekolah di luar negeri. Jadi orang satu sekolah di rumahnya, satu sekolah di Bulgaria, satu sekolah di Ceko. Nah, itu kira-kira awal setengah ini. Jadi oleh sebab itu saya jadi perhatian saya ini sedikit agak sekuler mungkin. Tapi saya sekolah SD Islam, SDI, setelah SMP, SMA, Universitas Kristen. Nah, baru lagi jadi mengalami semuanya. Oleh sebab itu saya kekurangan. Oleh sebab itu saya tidak boleh ada anak saya kekurangan. Ya, adik-adik kita kekurangan. Dosa kita nanti. Akhirnya kira-kira saya terima kasih pada pimpinan pondok pesantren yang membangun yayasan seperti apa. Moga-moga ini bisa diberikan kepada negeri ini. Ya, kita mulailah sambil terbaca. Pikirkanlah KPU yang merencanakan sedikit. Begini letaknya ini. Berapa tanahnya sehingga bisa direncanakan yang baik sehingga nanti kita harapkan bisa sebesar akhirat. Dengan akhirat tanahnya menjadi besar. Kira-kira semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dengan saya, hingga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Luhur baru ini saya dapat karena setiap saya mau datang ada pemilu ke Jakarta, dan saya juga mengalami sedikit waktu itu sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Ya. Saya pernah mengalami COVID 3 kali, tapi tidak mati-mati. Mengalami jantung waktu itu KM, ya. Mengalami kanker tapi bersih. Alhamdulillah saya bersih semuanya, bersih. Jadi makanya Pak Jokowi bilang sama saya, terus kau sakti ya, bisa hidup. Orang COVID 1 kali yang tua seperti Katolik bisa meninggal, apalagi 3 kali. Bilang ya alhamdulillah. Itulah kalau Allah memberikan kita apa. Saya juga jadi gubernur ini, alhamdulillah. Kalau lihat sekolah, tidak ada siapa. Saya cuma S3, SD, SMP, SMA. Tapi alhamdulillah saya membangun setengah ini sekarang baru 2 tahun setengah, 2 tahun 9 bulan bisa PAD-nya jadi 2 triliun, APBD-nya bisa jadi 5,8 triliun. Saya bertanggung jawab lagi. Kemarin kita bisa bantu jalan 33 mulus. Kemudian kita bantu berian montok 7.000 bibit, ya. Nanti lain kapan-kapan bantu kita ke sini deh, ya. Para Utara itu, ya. Bantu berian montok tahun nanti pesantren durian. Karena durian setengah ini sekarang terkenal di Jakarta durian montok. Palu padahal tidak ada Palu punya durian. Yang ada Parigi, ya. Inilah kira-kira. Jadi pesantren tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tapi melatih anak-anak untuk kreatif di depan. Ya, ini kira-kira
kita semua ibaratkan dan juga kita bantu soal digital. Kita mulai anak-anak kita harus mengerti ya. Komputer kita bantu banyak sangat. Tinggal kira-kira yang saya bisa, saya bos hanya berperintah ini buat. Tapi dorang kita pinta, bukan saya pinta, dorang kita pinta. Jadi Bapak terima kasih, doakan mereka panjang umur, bisa bantu Bapak, insya Allah. Daripada Dandin, pada terima kasih atas itu pasti sudah memberikan dukungan kepada kita untuk membangun seterusnya. Ya ini negeri kaya, tinggal kita ke depan bagaimana kita kelola dengan baik. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini dapat dia dari sini. Sudah bantu. Yang sana, yang bawah ini banyak sana itu lagu asal bantuan kemarin. Oh iya. Ini ada Kalau uang keras. Cuma ini Pak kita bagi-bagi karena begitu. Sedikit internasional kita kemarin full besar, selama setengah tengah. Penghafal Quran. Yang kurang ini aneh. Sempat ruang belajar sama pesantrennya lama ya. Selama mungkin sudah MI madrasah sanawiyah ini dengan ITS ini. Kalau di sana kemarin ada sekolah umumnya, jadi bisa dibantu oleh Hedang. Jadi sekarang ini untuk tingkat madrasah SMP. Iya yang itu tuh. Mana? Kesempatan mencari pahala di Oh ini masjid sekarang ya? Iya. Karena ini apa namanya awal ini Pak berjasa sekali masih pertama saya bangun ini. Pondok pengajian dan pondok pengajian sudah kabur itu apa? Iya mana? Itu asrama. Asrama ini. Iya. Itu ada bantuan kita selalu yang sebelahnya. Bukan yang biru ini. Oh ini anu? Bukan tempatnya anak-anak. Santri ini Pak, kan sudah tidak. Santri ini, santriwaan. Turun tangga bumi. Ya. Banyak investasi juga boleh. Banyak kita bisa. Kau ada